Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan juga dapat mengikuti pembelajaran secara daring ini dengan baik. Ya, walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar dan meraih cita-cita. Nah, untuk meraih cita-cita ini pokoknya harus rajin belajar ya adik-adik semuanya. Dan juga tetap belajar materi-materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu itu harus dibaca kembali ya agar tidak lupa karena pembelajaran secara daring ini terkadang kita semua menjadi lupa ya. Nah, maka dari itu harus tetap membaca bukunya yang kemarin-kemarin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, pada pembelajaran kemarin, pembelajaran 4, kita belajar mengenai pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, pakaian adatnya sangat banyak ya adik-adik. Nah, itu materi itu dibaca lagi ya. Nah, dari materi yang kemarin pun kita sudah mengetahui bahwa Indonesia ini kaya akan budaya dan sangat beragam. Nah, maka dari itu kita harus bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Nah, pada pagi hari ini pembelajaran 5 dan 6 ini mempelajari tarian tradisional yang ada di Indonesia dan juga alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, pada pelajaran 5 dan 6, mari kita mulai ya. Nah, di sini adik-adik silakan dibuka buku temanya, eh, ada dibuka halaman 78. Di situ mari kita membaca bersama yuk. Dan juga adik-adik harus membaca dengan cermat dan seksama agar dapat memahami apa yang terkandung dalam teks tersebut ya, apa yang dibahas pada teks ini ya. Teksnya berjudul Keragaman Kesenian Daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Nah, pada halaman 78 sampai 79 ada tabel ya adik-adik. Tabel di situ ada daftar-daftar tarian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, tarian eh, di Indonesia ini sangat beragam ya, seperti yang tadi terdapat dalam teks bahwa setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing sehingga menjadi dapat membedakan antara budaya yang antara dari daerah ini atau daerah misalkan dari daerah Jawa Barat, dari daerah Jawa Tengah tentu akan berbeda ya keseniannya walaupun memang ada kemiripan. Nah, di sini tuh Ibu, karena kan ada daftar ya di situ pada halaman 78 dan 79 itu ada sangat banyak ya bahwa di Indonesia tuh setiap provinsi ada gitu tariannya. Nah, di sini ada Ibu memberikan beberapa contoh ya. Untuk contoh-contoh untuk yang lainnya bisa dicari di Google. Di sini ada tari saman dari Aceh. Nah, ini pada acara SCTV kemarin Asian Games ada tari saman ya, dan ini sangat luar biasa dilaksanakannya oleh beberapa ribu penari. Tari saman ini menggunakan tangan ya, tangan dan dilakukan sambil duduk.
Dan juga ada tari piring dari Sumatera Barat, ini sangat luar biasa piring ya, sehingga si penarinya harus menjaga keseimbangan agar piringnya tidak jatuh. Ada tari andun dari Bengkulu, ada tari topeng dari DKI Jakarta. Nah, tari topeng ini ada juga ya tari topeng dari daerah lain, seperti misalnya dari Cirebon, itu juga ada tari topeng. Nah, di sini tari topeng DKI dan tari topeng dari Cirebon itu berbedanya itu dari ini ya, topi. Nah, topinya itu berbeda dan juga ini ya, seperti topengnya pun berbeda. Nah, ada juga tari jaipong dari Jawa Barat. Nah, ini sangat khas ya. Ini mah kita udah pada sering nonton mungkin ya adik-adik di rumah. Dan juga mungkin di sini ada beberapa yang menarikan tari jaipong dari Jawa Barat ini. Nah, ada juga tari kecak dari Bali. Mungkin di sini ada yang pernah liburan ke Bali bersama keluarga lalu menonton tari kecak dan itu sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pria. Ada juga tari monong dari Kalimantan Barat, ada tari musyoh dari Papua. Nah, ayo mari kita buka lagi bukunya ya, masih dibuka tetap dalam pembelajaran ini buku harus tetap adik-adik melihat dan membacanya ya. Di sini mari kita membaca lagi, buka buku halaman 83. Mari kita membaca bersama Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh, tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Bireuen menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari pendidikan anak usia dini PAUD di Kabupaten Bireuen, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari ranuk, lampuan, bungong jempa, dan tarek pukat. Namun ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian, mereka mengenakan kostum yang sederhana. Namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda, kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa walaupun mereka dari Aceh, tapi mereka menampilkan tarian Jawa. Dan di sini karena menanamkan rasa cinta tanah air dan menghargai keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi di sini adik-adik misalkan ada yang ibu saya mah mau menari tarian dari Aceh, tari Saman, itu sangat boleh ya. Dan itu harus berlatih. Nah, dan juga misalkan ada yang ingin menari tarian dari Papua, tari musyo, itu sangat boleh. Karena di sini kita itu melestarikan budaya yang ada di Indonesia, baik dari luar daerah kita atau dari daerah kita sendiri. Seperti misalnya ada yang mau menari jaipong, wah itu sangat bagus sekali ya. Nah,
Maka dari itu kita harus melestarikan tarian-tarian atau budaya yang ada. Nah, dalam teks Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Nah, di sini ada beberapa kata-kata sulit ya. Di sini Ibu menangkap ya untuk kalian mungkin ada dari paragraf 3 itu melestarikan itu menjadikan membiarkan tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti keadaan semula, mempertahankan kelangsungan hidup dan sebagainya. Nah, dan ini peninggalan sejarah. Nah, melestarikan yang ada dalam paragraf 3 ini dimaksudkan bahwa kita itu harus melestarikan tarian tersebut ya, agar tidak hilang dimakan waktu. Nah, dan yang selanjutnya itu ada kata mewariskan, di sini memberikan harta warisan kepada eh, meninggalkan sesuatu kepada seseorang atau ilmu dan juga menjadikan orang lain menjadi waris. Nah, kita ini telah diwariskan budaya yang sangat beragam dan sangat luar biasa. Maka dari itu kita sebagai pewaris yang telah diwariskan budaya yang sangat luar biasa ini, ya adik-adik harus melestarikannya agar tidak hilang. Dan juga nanti kita harus mewariskan kembali kepada anak cucu kita nanti. Nah, pada pembelajaran 5 ini silahkan dibuka halaman 84, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 5 itu mengenai teks yang tadi. Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa, silahkan dibuka lagi teksnya dan juga pahami dengan seksama ya, cermati dengan baik-baik setiap bacaannya. Nah, untuk selanjutnya ini ada tarian tradisional membutuhkan iringan musik. Nah, jangankan tarian tradisional, tarian biasa pun seperti misalkan tarian ini ya, sekarang itu lagi ramai tarian K-pop Korea, itu sangat ini ya adik-adik sangat membutuhkan iringan musik juga ya, sama seperti tarian tradisional, itu tarian manapun pasti membutuhkan iringan musik agar lebih bisa dinikmati dan juga penari bisa tahu ketukan mana untuk gerakan yang mana. Nah, Ibu punya contoh ya video siswa-siswi yang menarikan tarian cublak-cublak suang. Silahkan ya dilihat, ditonton. Nah, tari cublak-cublak suang ya, sangat luar biasa. Di sini dibawakan oleh wanita ya. Sangat kompak ya.
suweng ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 6. Silahkan dibuka halaman 86 sampai 87. Di sini ada teks ya, silahkan dibaca lagi dengan seksama gitu dan juga secara teliti ya. Di sini ada judulnya Alat Musik Garantung dari Sumatera Utara. Indonesia kaya akan seni dan tradisi peninggalan nenek moyang kita. Setiap daerah memiliki kesenian khas, begitu pula daerah Sumatera Utara. Suku bangsa Batak di Sumatera Utara memiliki seni musik yang disebut uning-uningan. Seni musik uning-uningan ini menggunakan banyak alat musik tradisional Sumatera Utara. Dari berbagai alat musik daerah, ada sebuah alat musik yang disebut garantung. Alat musik ini disukai di Sumatera Utara. Dari alat musik ini tercipta alunan melodi yang lembut. Dengan mendengarkan musik ini pikiran jadi tenang. Oleh karena itu banyak orang Sumatera Utara menyukainya. Alat musik garantung terbuat dari kayu. Pada alat musik ini terdapat 7 bilah kayu yang digantung di atas sebuah kotak. Kotak ini berfungsi sebagai tempat penyimpan suara atau resonator. Alat musik garantung dimainkan dengan cara dipukul. Dalam istilah Sumatera Utara, cara memukul garantung ini disebut mamalu. Untuk memainkannya dibutuhkan 2 buah stik sebagai alat mamalu. Kedua tangan pemain masing-masing memegang satu stik. Saat ini alat musik garantung sering digabungkan dengan alat musik modern seperti gitar elektrik, gitar bass, keyboard, drum set, dan alat musik tiup seperti trompet, saksofon, dan trombon. Nah, paduan alat musik tradisional dan modern ini sering dimainkan dalam pertunjukan yang bersifat hiburan serta dalam upacara adat seperti upacara pernikahan dan upacara pemakaman. Nah, dari teks ini alat musik tradisional juga bisa dipadukan dengan alat musik tradisional. Misalkan Aziz ingin memainkan garantung ya. Lalu Alif ingin memainkan gitar bass. Wah, itu boleh ya. Eh, karena bisa dipadukan nanti. Nah, di sini ada juga alat musik daerah Indonesia. Nah, dari teks tadi di bawahnya ada pada halaman 87 sampai 88 itu ada tabel ya. Itu daftar alat musik daerah yang ada di Indonesia. Nah, Ibu di sini memberikan beberapa contohnya saja ya, gambar-gambarnya. Untuk yang lainnya bisa adik-adik searching di Google mengenai alat musiknya yang belum Ibu carikan gambarnya di sini. Ada saluang dari Sumatera Utara. Hampir mirip ya seperti suling. Nah, ada juga bende dari Lampung, ini mirip dengan gong. Nah, di sini pasti beberapa adik-adik pernah melihat gong ya. Ada juga ini tehyan dari DKI Jakarta. Ada angklung dari Jawa Barat. Nah, ini sering kita temui ya, angklung ini selalu ada gitu karena ini dari daerah kita sendiri ya, Jawa Barat. Nah, ada juga gamelan dari Jawa Tengah. Nah, ini yang dipakai mengiringi alat video yang tadi ya, alat musiknya ini gamelan dari Jawa Tengah. Nah, ada juga kolintang dari Sulawesi Utara, ada juga ganda dari Gorontalo, ada tifa dari Papua. Nah, ganda dan tifa ini memiliki fisik yang hampir mirip ya, bentuknya hampir mirip, namun ternyata berbeda gitu. Hampir mirip saja, tapi berbeda gitu. Lihat bawahnya saja sudah berbeda ya bentuk ininya. Nah, jadi alat musiknya saja di Indonesia itu sangat beragam ya, tuh sangat beragam sekali. Ini setiap daerah tuh berbeda, namanya berbeda, cara memainkannya berbeda. Nah, seperti ganda dan tifa ini dipukul ya, adik-adik.
Ini tuh Ganda dan Tifa pasti ini dipukul ya, dan juga ada angklung, angklung digoyangkan dan juga ada, saluang ini ditiup ya, sama seperti suling. Nah, yuk mari kita menjawab dan menulis. Ayo, ada ya ini, apa saja alat musik yang digunakan dalam, video yang tadi, ya. Video yang, menari cublak-cublak, suang ya. Dan juga ada apa saja alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari jaipong. Nah, tarian dari, daerah kita ya. Ini, mungkin adik-adik, beberapa sudah mengetahui apa saja alat musik, jadi silahkan dijawab, dan juga ada yang selanjutnya ini rangkumlah materi pembelajaran 6, yaitu materi alat musik. Nah, adik-adik di sini silahkan dibaca kembali bukunya. Alat musik tuh ada apa saja ya, ada dari mana saja, silahkan dibuka kembali dan dicatat ya, dirangkum agar nanti juga pada saat ulangan itu lebih, enak ketika membaca sudah ada itu rangkumannya. Ini silahkan ditulis di kertas selembar, boleh ya, atau di buku, ini boleh ditulis. Tapi lebih baik di buku ya, agar lebih rapih. Nah, pembelajaran hari ini ada yang tadi pembelajaran 5 tarian daerah tradisional Indonesia. Banyak sekali ya. Ada tarian jaipong dari Jawa Barat, ada tari saman dari Aceh, ada tari piring dari Sumatera Barat ya. Nah, di sini adik-adik juga harus melestarikan ya, ikut melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita ya. Misalkan nih Naila ingin menarikan tari saman, sangat boleh gitu. Walaupun misalkan Naila dari Jawa Barat tapi ingin menarikan itu, tidak apa-apa, itu sangat boleh dan sangat bagus ya itu ikut melestarikan budaya di Indonesia karena kita itu Indonesia satu dan keberagaman dan saling menghargai. Nah, Nah, misalkan kalau Laras ingin menarikan tarian jaipong, boleh itu juga ya melestarikan budaya dari Jawa Barat. Nah, pembelajaran pada hari ini juga ada alat-alat musik daerah tradisional Indonesia di pembelajaran 6. Nah, alat-alat musik juga sangat berbeda ya, setiap daerah tuh dan beragam, nama-namanya pun sudah berbeda. Dan cara memainkannya pun berbeda-beda gitu seperti eh, Siluang sama Tifa itu berbeda, ya kan? Eh, nah, dan alat-alat musik daerah tradisional Indonesia ini kan banyak. Misalkan adik-adik ada yang tertarik untuk mempelajari dari Papua, Tifa, sangat boleh ya itu. Jadi kita melestarikan, kita harus ikut melestarikan budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Nah, yang selanjutnya ini juga ada Indonesia memiliki kesenian yang dan kebudayaan yang beragam. Nah, di sini dari materi 5 dan 6, pembelajaran 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini sangat banyak ya, memiliki kebudayaan yang banyak dan beragam. Setiap daerah itu berbeda. Daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah berbeda gitu. Nah, dan kita harus saling menghargai satu sama lain dan juga kita harus melestarikan budaya tersebut ya yang sudah diwariskan itu harus kita lestarikan agar nanti anak cucu kita juga tahu wah bahwa Indonesia ini sangat luar biasa dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia dan harus saling mentoleransi ya antar suku. Nah, untuk pembelajaran hari ini terima kasih atas perhatiannya. Mohon dibaca kembali materi-materinya dan juga untuk soal-soal yang tadi Ibu akan
periksa dan juga jika ada, misalkan yang tidak dipahami oleh adik-adik, boleh seperti tadi ada kata-kata yang sulit, itu boleh ditanyakan langsung ke ibu, menghubungi ibu via WhatsApp, dan nanti ibu akan menjawab ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan, kebingungan mengenai materinya, langsung ya ke ibu gitu. Jadi agar, kita melaksanakan pembelajaran ini secara lancar ya. Jadi semangat terus untuk adik-adik semuanya walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, kita harus tetap, optimis dan juga, selalu dibaca ya buku-bukunya, materi-materinya. Jangan lupa dibaca juga teks-teksnya tadi, dipahami lagi, dan juga, soal-soalnya dibaca lagi dengan seksama, dikerjakan dengan cermat, nah, agar, mendapatkan nilai yang bagus dan juga paham sama bacaan dan materi yang telah Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.